Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan di Minggu pagi hari ini dengan tema kita memberitakan Injil Allah. Mari kita mengambil waktu teduh, kita bersatu. Kita naikkan nyanyian rohani metodis 34, berhimpun semua menghadap Tuhan. Memuji Tuhan, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan bait yang ketiga, berdoa dan jaga supaya jangan. Berdoa dan jaga supaya jangan merugikan jiwa di dunia. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita pengakuan dosa. Kita menenangkan diri kita, mengaku dosa kita secara pribadi. Amin. Dengan bersama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku
bahwa kami tidak mengasihimu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Kita bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari dengan penuh sukacita kita menaikkan Kidung Jemaat 355, Yesus memanggil, mari segera. Responsoria dari Mazmur 25 ayat yang pertama hingga 10 secara berbalas-balasan. Kita mulai dari Daud. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak berbapa. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat.
Tetapi ingatlah kepada aku sesuai dengan kasih setiamu dan karena kebaikanmu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Bersama dengan umat percaya gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seterusnya dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak merah Maria, yang di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan epistol dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-18 sampai dengan 22. Sebab jika Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah bangkit menurut Roh. Dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat dari Panitia Kebaktian. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta James Damanik dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu ini setelah ibadah akan diadakan rapat Panitia Kebaktian menghimbau untuk kehadiran semua tim Panitia Kebaktian. Minggu depan 25 Februari kita akan mengadakan ibadah KKR
menghimbau kehadiran semua jemaat. Berikut untuk pelayan dan tata ibadah untuk minggu ini dan minggu depan, mengingatkan kembali untuk kita sekalian pada tanggal 25 Februari yang bertugas pelayan firman Evangelis Novia Daud, liturgis Ibu Sufitri Nenggolan, pemandu pujian Cici, pemusik Shosen, doa syafaat Pendeta James Damanik, persembahan Suryani Hareva, operator streaming Opelius, operator LCD Yohanes. Untuk persembahan pujian dari CM Maria dan juga penyambut jemaat dari CM Anton. Selanjutnya majelis jemaat minggu depan setelah ibadah akan diadakan rapat bulanan majelis, mengingatkan untuk kehadiran semua majelis dan dapat mempersiapkan laporan progres masing-masing komisi, panitia, dan seksi-seksi. Selanjutnya dari Komisi Penata Layanan dan Keuangan, untuk kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja dan persembahan ke depan untuk kas PPHB. Tertera pada slide kita untuk jumlah persembahan minggu kedua bulan Februari dan juga kehadiran jemaat selama 1 minggu. Selanjutnya dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, kelas meeting mengingatkan agar setiap grup kelas meeting, baik grup kelas meeting PWMI, P2MI, P3MI, dan remaja agar mengadakan pertemuan kelas meeting masing-masing 1 minggu 1 kali, dipimpin oleh pemimpin kelas meeting masing-masing sebagai pemerintahan bagi jemaat. Selanjutnya dari Komisi Pendidikan Agama Kristen, kelas katekisasi CD hari ini libur, dan selanjutnya bisa dilihat pada slide untuk informasi juga dari Panitia Pengadaan Lahan dan Pembangunan Gereja. Selanjutnya dari PWMI akan memulai pelayanan PWMI tahun 2024. Diadakan persekutuan pada hari Selasa tanggal 27 pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, bertempat di rumah Ibu Natalia Hansen, alamat Habil Bakti. Mengundang dan menghimbau kehadiran semua PWMI, dan jika ada jiwa baru yang bisa diajak, disambut dengan sukacita. Selanjutnya dari P3MI, pemerintahan kelas meeting P3MI gabungan pada tanggal 22 bertempat di gereja pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah dengan pemimpin kelas meeting Saudari Beatrix Sitohang, liturgis Julina Sega, pemusik Marali Warubo. Mengingatkan untuk kehadiran setiap pemimpin CM dan anggota CM. Selanjutnya ibadah P3MI pada hari Sabtu tanggal 24 bertempat di gereja pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah dengan pelayan firman Pendeta Erwin Daud, liturgis Mas Dayanti Gula, pemusik Saudara Alberti. Mengingatkan untuk kehadiran setiap pengurus dan juga anggota PTMI. Demikian warta jemaat kita untuk minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Ibu Sufitri. Sebelum itu mari kita bersama menaikkan nyanyian rohani metodis 100, Yesus Engkau Juru Selamat. Yesus
musik memuji Tuhan. Pada Ibu Sekretari, tempat ini. Bapa kami yang di sorga, segala puji dan hormat kami kepadamu ya Tuhan. Pada pagi yang cerah ini ya Tuhan, janganlah Engkau melalui kami ya Tuhan, dan Engkau memanggil kami di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan boleh ada di tempat ini Bapa, oleh panggilan-Mu untuk kami setia kepada perjanjian yang Kau buat ya Tuhan. Kami mau mengikrarkan perjanjian itu ya Tuhan, untuk beribadah, beristirahat, memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, kehebatan kami ada di tempat ini ya Tuhan. Itu karena Engkau memanggil kami dari bangun tidur, mempersiapkan kami ya Tuhan, untuk datang bersekutu bersama jemaat-Mu ya Tuhan, bersatu memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami telah menaikkan nyanyian pujian kami Bapa, sebagai ucapan syukur atas penyertaan Tuhan kepada kami, memelihara kami sepanjang 1 minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh ada di tempat ini untuk bersama-sama, terkhusus ya Tuhan, di dalam menerima daripada kesaksian firman-Mu yang dibawakan hamba-Mu nanti. Kami juga menjadi berkat bagi bersama-sama jemaat-Mu ya Tuhan, saling menguatkan, saling berbagi kasih, saling membagi senyum dan sapa ya Tuhan, berada di tempat ini ya Tuhan. Oleh karena kami dalam 1 minggu ini mungkin ya Tuhan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan kami, pekerjaan kami ya Tuhan. Kegiatan-kegiatan kami baik di dalam pekerjaan, baik di dalam studi, baik dimanapun kami berada ya Tuhan. Tetapi dengan panggilan Tuhan, kami ada di tempat ini ya Tuhan. Doa-doa syafaat kami ya Tuhan, kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara-negara yang ada di dunia ini ya Tuhan. Bangsa-bangsa yang Kau cintai, bumi yang Kau cintai ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan damai sejahtera di tengah-tengah konflik yang terjadi di berbagai negara ya Tuhan. Biarlah tercipta yaitu damai sejahtera yang daripada-Mu di antara mereka yang
konflik kedua belah pihak ya Tuhan. Namamu dipermuliakan ya Bapa. Biarlah ya Tuhan kami juga yang berada di tetangga-tetangga negara yang konflik ya Tuhan, tidak berdampak daripada konflik tersebut ya Tuhan. Kami tetap teguh di dalam setia kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan kami ya Tuhan. Dengan tuntunan kasih-Mu ya Tuhan, kami boleh berada di negara kami tercinta Indonesia ini, menikmati kerukunan damai sejahtera ya Tuhan. Engkau yang memberikan kami ya Tuhan suatu teladan ya Tuhan, teladan Yesus Kristus menciptakan yaitu damai di antara kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah juga ya Tuhan anak-anak Tuhan di dalam pemerintahan ya Tuhan boleh bersaksi akan damai sejahtera yang Kau berikan ya Tuhan. Kasih-Mu boleh dinyatakan di dalam pemerintahan kami ya Tuhan. Terkhusus ya Tuhan kami sudah melalui dari pemilihan presiden dan wakil-wakil daripada rakyat ya Tuhan. Apapun yang sudah dipilih ya Tuhan, biarlah dengan kemurahan Tuhan boleh itu menjadi pemimpin yang Kau kehendaki ya Tuhan. Tercipta damai sejahtera ya Tuhan. Dan segala pertikaian dan usaha-usaha untuk membuat suatu hal-hal yang tidak baik ya Tuhan untuk menyudutkan daripada pemimpin kami nantinya ya Tuhan, Engkau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga KPU boleh menjalankan tugasnya ya Tuhan, menyatakan kebenaran di dalam pemilihan umum yang sudah terlaksana. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami GMI Manuel Banjarmasin ya Tuhan. Baik dari jemaat-jemaat semua mungkin yang ada di tempat ini ya Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang digumulkan ya Tuhan. Kami tidak terlepas dari tantangan kehidupan kami ya Tuhan. Banyak hal-hal yang kami alami ya Tuhan. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan ya Tuhan. Tapi Kau Tuhan selalu menolong kami Bapa, selalu memberikan yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Biarlah segala ujian, tantangan yang kami alami ya Tuhan boleh menjadi penguatan di dalam iman kami, tetap teguh dan setia mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan, segala harapan dan doa dan apa yang dicita-citakan ya Tuhan, kami bawakan di dalam doa kami ya Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik, Engkau memberikan jawaban doa-doa kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk majelis gereja-Mu ya Tuhan, yang sudah mengikrarkan janjinya ya Tuhan untuk setia melayani di dalam Engkau ya Tuhan. Banyak godaan, banyak tantangan yang dihadapi ya Tuhan, sehingga mungkin menjadi kendor di dalam kesetiaan kami ya Tuhan. Engkau menguatkan kami Bapa, Engkau memberikan penghiburan, kekuatan kepada kami ya Tuhan, untuk teguh di dalam ikrar dan janji kami untuk di dalam pelayanan kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami majelis-majelis gereja-Mu ya Tuhan boleh berkomitmen, boleh saling menguatkan untuk melayani Engkau ya Tuhan di dalam gereja-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk para pemuda P3MI ya Tuhan, di dalam mungkin latar belakang mereka, di dalam pendidikan ataupun studi mereka ya Tuhan, menjadi hal-hal yang dapat membuat mereka untuk tidak
selalu berpegang kepada Engkau ya Tuhan. Banyak hal-hal mungkin yang membuat mereka tidak sepatutnya mereka lakukan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau yang menolong mereka Bapa. Engkau yang menuntun mereka ya Tuhan, biar tidak terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan yang tidak baik ya Tuhan. Karena firman-Mu berkata ya Tuhan, pengaruh buruk membawa berubah hal yang baik ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan para pemuda menjadi tonggak nantinya ya Tuhan, generasi gereja-Mu Bapa boleh bertumbuh di dalam iman mereka ya Tuhan. Segala pergumulan, segala apa yang mereka harapkan dan doakan ya Tuhan, Engkau mencukupkan Bapa. Engkau merangkul mereka Bapa untuk setia kepada Engkau ya Tuhan. Terlebih juga ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan di dalam persekolahan ya Tuhan, dari tingkat TK, SD dan SMP, SMA ya Tuhan, yang akan nantinya mengadakan yaitu evaluasi, yaitu tes sumatif ya Tuhan, ujian tengah semester ya Tuhan yang dimulai pada hari Senin besok ya Tuhan. Kau memberkati anak-anak Tuhan, khususnya ya Tuhan anak-anak Tuhan Gem Immanuel Banjarmasin Bapa. Kau memberkati mereka di dalam mengingat apa yang mereka pelajari, sehingga mereka beroleh apa yang mereka harapkan dengan nilai-nilai yang terbaik, memberikan hikmat, kepintaran bagi mereka ya Tuhan, dan juga ya Tuhan kesehatan daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk jemaat Tuhan mungkin mengalami sakit, baik sakit daripada jasmani, baik sakit secara rohani ya Tuhan. Engkau yang menjamah ya Tuhan, Engkau yang menciptakan kami ya Tuhan. Apapun sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami, tubuh jemaat-Mu ya Tuhan, Engkau yang tahu Bapa apa menjadi obatnya ya Tuhan. Karena Engkau maha kuasa, maha pencipta kami ya Tuhan. Engkau yang pemilik kami ya Tuhan. Kami hanyalah debu tanah yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau menyembuhkan kami, Engkau menyembuhkan jemaat-Mu ya Tuhan, baik sakit daripada jasmani ya Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau berikan kesembuhan ya Tuhan, baik dalam sakit rohani ya Tuhan, menjauhkan diri daripada Engkau ya Tuhan. Kau mengetuk pintu hatinya ya Tuhan, merangkul mereka ya Tuhan, yang telah lama tidak beribadah, yang telah lama mungkin tidak bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Engkau menjamahnya ya Tuhan, Kau memberikan apa yang mereka gumulkan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau menguatkan mereka Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, Kau juga memberkati kami ya Tuhan di dalam menjalani hidup kami ya Tuhan sepanjang 1 minggu nantinya ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terkhusus juga ya Tuhan kami berdoa untuk pengadaan lahan dan pembangunan gereja-Mu yang kami bersyukur boleh ada di tempat ini memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kehebatan daripada panitia PPLPG ya Tuhan, bukan karena kekuatan kami pribadi lepas pribadi. Itu adalah kemurahan Tuhan yang kami terima. Kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan, memuji memuliakan Engkau. Kami semua tidak sama ya Tuhan, keterbatasan latar belakang kami ya Tuhan tidak sama, tapi kami memohon ya Tuhan, Engkau memberikan kami kesetiaan untuk peduli di dalam kami, dalam pengadaan daripada apa yang akan dibutuhkan selanjutnya ya Tuhan, baik di dalam pembayaran tahap 2 ya Tuhan dan tahap 3 Bapa. Dengan kami memberikan hati kami, doa kami, dan apa yang menjadi yang dapat kami berikan ya Tuhan, baik di dalam
pembiayaan notaris dan biaya renovasi ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau mencukupkan semuanya. Kami berdoa ya Bapa, biarlah melalui penggalangan dana, mengadakan proposal, mengadakan daripada janji iman kami ya Tuhan, kami boleh melibatkan diri di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, sungguh banyak yang mau kami sampaikan sebagai harapan dan doa kami Bapa. Engkau pasti sudah mengetahui mana yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan disapa oleh firman-Mu ya Tuhan, oleh kebenaran daripada firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu ya Tuhan. Kau memberkati kami pribadi lepas pribadi, agar kami tidak sia-sia berada di tempat ini, boleh membawa berkat nantinya ya Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu ya Tuhan melalui hamba-Mu Bapa, agar kami siap dan dapat menyaksikan firman-Mu itu ya Tuhan di dalam kehidupan kami, baik di dalam rumah tangga kami, keluarga kami, baik di dalam pekerjaan kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Firman-Mu boleh tersampaikan melalui pribadi-pribadi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati di kayu salib ya Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus doa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita akan menyambut firman Tuhan yang disampaikan hambanya dengan memuji Tuhan. Kusuka menuturkan cerita mulia.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, yang memerintah dan memberikan terobosan atas setiap pergumulan dan permasalahan hidup, yang memberikan sukacita dan perjumpaan yang serius dengan firman di rumah ibadahmu di tempat ini. Oleh karenanya kami berserah dan berlutut di hadapanmu Tuhan, sehingga kami dicerahkan setiap pribadi oleh Roh Kudus-Mu, dan kami pulang dari tempat ini menjadi manusia baru. Dalam nama Yesus kami menyambut firman. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan. Demikian firman Tuhan kepada kita diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai dengan 15 dengan tema memberitakan Injil Allah. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Segera sesudah keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh mendesak dia ke padang gurun. Di padang gurun itu selama 40 hari ia dicobai oleh iblis. Ia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saatnya telah genap, bertobatlah, percayalah kepada Injil. Saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudaraku yang mengasihi Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca tetapi juga merenungkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Memberitakan Injil Allah. Nas yang kita baca ini, Bapak Ibu, sangat ringkas dibanding penjelasan Injil Matius, Lukas. Sebab memang inilah yang pertama ditulis, Injil Markus. Dan Bapak Ibu Saudaraku, penjelasan Injil Markus ini kepada kita pada pagi hari ini fokus pada ayat yang terakhir. Saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Memberitakan Injil, Bapak Ibu, dari nas yang kita baca ini kelihatan sekali urut-urutannya. Yang pertama kita menemukan di sana Tuhan Yesus menerima baptisan air di sungai Yordan. Ayat yang ke-9 sampai dengan 11. Di dalam Injil Matius dijelaskan juga percakapan di antara Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian di dalam kesimpulan itu Tuhan Yesus berkata, biarlah digenapi apa yang seharusnya. Dan akhirnya Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus. Dan di dalam Injil Markus ini, Bapak Ibu Saudaraku, sangat jelas sekali poin yang mau disampaikan, bahwa Yesus adalah pribadi manusia yang 100% menerima baptisan.
Itulah sebabnya di akhir dari pelayanan Tuhan Yesus selalu ditekankan pada bagian yang terakhir, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baru masuk kalimat baptislah. Diawali dengan pelayanan baptisan dan kemudian memberikan mandat membaptis. Satu bagian penjelasan yang sangat bagus dari Tuhan Allah yang merupakan misteri kepada kita manusia sebelumnya. Tetapi kemudian menjadi jelas ketika Yesus yang adalah Tuhan Allah datang menjadi daging, menjadi manusia. Lalu dia bisa menjelaskan apa yang dikehendaki Tuhan Allah. Itulah sebabnya pada bagian yang pertama ini, Bapak Ibu Saudaraku, di sana disebutkan baptis. Memakai kata baptizo yang artinya adalah mengenakan seseorang dengan air. Membuat kena atau mengenakan. Ini merupakan satu penjelasan yang sangat pas. Tidak disebutkan pada bagian baptizo ini cara membaptis, tapi dijelaskan baptizo, aku mengenakan air. Satu penjelasan Bapak Ibu Saudaraku bahwa baptisan itu dikenakan dengan air. Maka kecuali darurat, baptisan harus mengenakan air. Kecuali darurat tentunya, ya tentu tidak ada air, ya tidak apa-apa. Tapi formulanya jelas di sana dikatakan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptizo berarti mengenakan air. Itulah sebabnya pada bagian ini Yesus turut kepada bagian yang telah dilakukan, yaitu di Sungai Yordan. Tuhan Yesus tidak menciptakan formula baru dalam membaptis. Misalnya membaptis dengan angin, atau membaptis dengan tiupan, atau membaptis dengan bunyi gong yang gemerincing. Yesus tidak membuat aturan baru. Sebab Yesus memeliharakan baptisan yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Pergantian dari bait suci itu ketika seseorang masuk ke bait suci dibasuh. Dan Bapak Ibu Saudaraku, ini dipraktekkan oleh Tuhan Yesus. Dia dibaptis dengan air. Adakah di antara kita hari ini dibaptis bukan dengan air? Tapi saya yakin kita semua dibaptis dengan air. Bapak Ibu Saudaraku, pada waktu Tuhan Yesus dibaptiskan di sana tidak ada satu respon apapun yang didemonstrasikan oleh orang-orang luar dan juga oleh Yesus sendiri kecuali pernyataan ilahi. Saya ulangi Bapak Ibu. Pada waktu seseorang dibaptiskan sama seperti Tuhan Yesus dibaptiskan pada ayat 9 sampai 11 itu, tidak ada pernyataan apapun dari halayak ramai itu yang dibaptis. Dan kita ingat, pada waktu Tuhan Yesus dibaptiskan bukan sendiri. Banyak sekali berbondong-bondong ke Sungai Yordan itu. Tetapi tidak ada pernyataan, sehingga kita tidak boleh menambah-nambah mestinya. Tetapi yang jelas di sini hanya ada pernyataan dari ilahi yang digambarkan melalui burung merpati yang disebutkan dalam firman Tuhan roh. Dan ternyata ketika kita telusuri di dalam Injil Lukas, disebutkan itu adalah Roh Kudus. Berarti Bapak Ibu, pernyataan ketika Yesus dibaptiskan ada pernyataan dari Roh Kudus. Tetapi juga perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, ada perkataan. Jangan ditanya Bapak Ibu bahasa apa yang datang dari surga itu ketika dikatakan engkaulah anakku yang kukasihi kepadamu lah aku berkenan. Yang jelas Bapak itu bukan bahasa Batak, bukan bahasa Nias, bukan juga bahasa Mandarin. Apalagi
bahasa Banjar, bukan. Itu adalah satu bahasa yang dimengerti oleh Tuhan Yesus. Tentu itu akan didengar oleh orang-orang banyak itu juga. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Itulah sebabnya pada saat membaptiskan itu, Bapak Ibu saudaraku, berlaku prinsip anugerah semata. Jadi waktu dibaptiskan, ya kita pun tidak mengerti. Hanya ada pernyataan dari Tuhan Allah. Hanya ada pernyataan Roh. Itulah sebabnya Tuhan Yesus membuat ini menjadi satu kurikulum kepada dia di akhir terakhir mandatnya, baptis. Tuhan tidak menambah-nambahkan yang lain. Berarti Bapak Ibu kita berbahagia karena kita telah menerima baptisan itu. Apapun formula baptisan yang kita telah terima dari Tuhan, ingatlah bahwa ada pernyataan dari yang ilahi, ada perkenanan Tuhan di sana. Dan juga ada perkenanan yang disebut Roh di sana. Dan firman di sana. Maka lengkaplah formulanya di dalam nama Allah Bapa yang berkata-kata, di dalam nama Yesus yang memerintahkan, dan di dalam Roh Kudus yang memeteraikan. Apakah Nemo percaya ketika dia dibaptiskan dan dia bersaksi keluar sana, "Hore, saya sudah dibaptiskan," dan seterusnya? Karena iman itu melampaui akal pikiran kita, Bapak Ibu. Ketika anugerah Tuhan dapat kita cerna dengan akal logika kita semata, maka sebenarnya itu bukan anugerah. Itu adalah sesuatu yang kita terima karena kita mampu. Dan iman itu kita terima karena kita tidak mempunyai apapun untuk mencernanya. Tetapi di dalam proses selanjutnya baru orang itu mengerti arti dan makna baptisan itu. Dalam proses selanjutnya dimuridkan, dia makin mengerti dan makin mengerti. Bagi mereka yang dibaptiskan pada waktu bayi-bayi, belum ada pengertiannya. Pada waktu dia dewasa, diajarkan katekisasi, baru dia mengerti apa yang diterima pada waktu bayi tersebut. Termasuk saya. Pada waktu saya dibaptiskan pada tahun 1970 pada bulan Desember, tanggal 26, sesuai surat keterangan baptis saya. Saya tidak ngerti, saya hanya tahu di situ ao karena saya bayi. Tetapi iman saya itu yang saya terima dari Tuhan melalui orang tua itu, Bapak Ibu, membuat saya hidup dan mengerti di dalam iman yang kuat sampai akhirnya. Dan pada waktu saya di tahun 1985 baru saya mengerti. Oh, ajaib benar anugerah. Baru saya bisa mengerti. Dan kemudian saya hidupi seperti firman Tuhan kepada jemaat Filipi, kerjakanlah keselamatanmu, kerjakan. Sampai hari ini saya kerjakan. Bukan supaya saya selamat, tapi justru karena saya sudah selamat, maka saya terus mengerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Maka itulah yang disebutkan dengan pleroma, penggenapan. Penggenapan terus firman di dalam hidup setiap kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu, baptisan itu tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang tidak mempunyai dampak apa-apa. Keliru. Kita punya mata tidak bisa melihat, tetapi kuasa ilahi telah turun pada mereka yang dibaptiskan. Dan perkataan-perkataan Roh Kudus itu yang memeteraikan terjadi pada saat didemonstrasikan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, jangan menghalang-halangi mereka, anak kecil itu, tapi bawalah kepada. Maka Bapak Ibu, kadang-kadang kita miris, ada orang yang sudah sampai gede, mungkin dia sudah usia akil balik, belum dibaptis-baptis. Ketika ditawarkan, kenapa belum dibaptis, Ibu, Bapak? Ya kan sampai dia mengerti dulu, Pak. Berarti engkau punya saham maksudmu di dalam imanmu, yaitu pengertianmu. Tidak akan tercapai. Sampai nanti maut menjemput tidak akan tercapai.
Sebab iman atau anugerah itu Bapak Ibu kita terima dengan cuma-cuma. Anugerah. Namanya anugerah Bapak Ibu kita terima atau yang menerima bukan seharusnya menerima. Itulah anugerah. Kalau seharusnya menerima itu namanya gaji. Kalau seharusnya menerima Bapak Ibu itu memang hak. Kan saya bekerja sebulan, hak saya terima. Mana? Tapi karena kita tidak berhak menerimanya, diberikan. Itulah anugerah. Bukankah ketika bulan depan saya dipanggil ke Istana Negara, akan menerima bintang Mahaputra kelas 1. Dan saya berkata, tidak, saya belum pernah berbuat apa-apa pada negara ini. Sampai hari ini saya tolak. Saya tolak terus. Tapi jika itu kehendak Tuhan, bulan depan saya ke Istana Negara, menerima bintang Mahaputra kelas 1 itu adalah anugerah bagi saya. Itu contoh percakapan dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu Saudara, karena saya belum pernah undangan dari Istana Negara. Itu contoh paragraf membuat kalimat yang baik dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, itu contoh anugerah. Ketika saya yang tidak ada apa-apanya ini dipanggil dan menerima bintang Mahaputra kelas 1 itu. Atas dasar apa? Tidak ada, maka itulah yang disebut dengan anugerah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, baptisan itu berkaitan dengan anugerah. Baptisan itu berkaitan dengan meterai. Baptisan itu berkaitan dengan perjanjian. Karena Tuhan telah mengamanatkan baptislah. Maka Bapak Ibu Saudaraku, kalau ada di antara kita belum baptis, maka seharusnya baptis dulu. Kalau ada di antara kita, Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang hari ini belum baptis, tapi berkata saya sudah percaya Tuhan Yesus. Tentu diragukan pernyataan itu. Sebab ternyata baptisan berkaitan selalu dengan keyakinan kepada Tuhan Yesus. Yang kedua di dalam nats ini Bapak Ibu, setelah menerima baptisan Tuhan Yesus mengalami pencobaan. Ayat 11 dan 12. Setelah dibaptis Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengalami pencobaan. Segera sesudah itu roh mendesak dia ke padang gurun. Untuk apa? Ayat yang ke-12. 13. Dikatakan di sana, di padang gurun itu selama 40 hari ia dicobai oleh iblis. Dicobai oleh iblis Bapak Ibu. Roh menuntun Tuhan Yesus ke padang gurun dan mengalami pencobaan selama 40 hari. Dan inilah dasarnya kita merayakan Rabu Abu. 40 hari Tuhan Yesus berpuasa. Maka ketika ada orang Kristen ditanya tetangganya, apakah orang Kristen berpuasa? Tidak tahu, tanya pendeta kami. Tidak tahu, tanyalah panitia kebaktian. Ini jawabannya Bapak Ibu. Tuhan Yesus dicobai 40 hari 40 malam. Dan dihitung ini Bapak Ibu, runtutan peristiwa ini sampai nanti Yesus ke Jumat Agung disalibkan, hitung sendiri. Pas 40 hari. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, maka kita merayakan yang disebut dengan Rabu Abu. Satu perayaan supaya kita mengingat kita ada itu hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena ada apa-apanya. Kita dari debu dan akan kembali menjadi debu. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, dalam debu itu, kefanaan itu, kesementaraan itu, kita hanya bisa hidup seperti hari ini karena anugerah Tuhan. Ada begitu banyak orang rindu umur panjang seperti Hairil Anwar. Berapa kerinduan Hairil Anwar usianya? 1000 tahun. Aku ingin hidup 1000 tahun, kata Hairil Anwar. Tapi Tuhan katakan apa? Bullshit. No. Hairil Anwar meninggal muda, Bapak. Meninggal dalam usia 32 tahun. Tidak sebanding dengan permintaan.
Dan hari ini ketika firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita tentang arti pencobaan kepada kita mengerti jawaban daripada Tuhan Yesus dari 3 kali dicobai Bapak Ibu Saudaraku. Puncak kesimpulan dari pencobaan itu yang diterangkan dalam Injil Lukas. Selalu Yesus menjawab, ada tertulis, ada firman Tuhan, ada tertulis, ada firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah berkata, Bapak Ibu Saudaraku, begini, begitu, dan semakin panjang. Tapi Tuhan Yesus mengunci dengan firman Tuhan. Dan di dalam Injil Lukas itu Bapak Ibu kita menemukan, di dalam Injil Lukas itu dikatakan setelah pencobaan itu selesai, iblis menunggu waktu yang tepat. Itu artinya pencobaan itu tidak sekali. Itu artinya pencobaan itu datang terus menerus. Di dalam surat Yakobus, saya pernah mengeksegesis surat Yakobus dalam tesis saya Bapak Ibu, dan sudah jadi buku. Saya mempertahankan di hadapan Dewan Penguji. Ternyata ujian dalam hidup kita yang disebut dengan peirasmos itu datang silih berganti. Masalahnya adalah Bapak Ibu kita menyadari atau tidak kita sedang dicobai. Bagi kita yang menyadari kita sedang dicobai Bapak Ibu Saudaraku, maka kita cenderung akan cepat naik level, naik kelas. Tapi bagi mereka yang tidak menyadari pencobaan, dia akan jalan di tempat. Seperti baris berbaris. Jalan di tempat, gerak, jalan juga. Tapi dia di tempat. Tetapi peirasmos yang kita sadari selekas-lekasnya, kita akan mengalami naik kelas. Maka ketika datang pencobaan tentang kesulitan cabai rawit di dapur, oh cabai rawit mah gampang, makan Indomie tanpa cabai rawit juga tidak apa-apa, lewat satu. Ketika di rumah Bapak Ibu Saudaraku habis air galon, tidak masalah, sebab ternyata kita bisa berharap dengan air hujan. Pencobaan itu telah dilewati. Ketika di rumah misalnya Bapak Ibu Saudaraku tidak ada beras, tidak masalah, berpuasa sehari 2 hari. Sebab Yesus telah berpuasa 40 hari. Tidak masalah. Ketika di rumah Bapak Ibu tidak ada lagi uang, tidak masalah. Toh sebelum uang diciptakan, Bapak Ibu kita telah hidup. Berarti bagi kita yang terpenting hari ini adalah pencobaan itu kita sadari. Sehingga ketika kita lewati bersama Tuhan Bapak Ibu, pencobaan itu membuat kita naik kelas. Pencobaan itu membuat kita lulus. Dan pencobaan itu tidak datang berulang-ulang. Karena kita tidak lulus di sana. Maka disebutkan hewan yang paling dungu sedunia yaitu keledai. Hanya keledai yang bodoh lah yang jatuh dalam pencobaan yang sama 2 kali. Disebutkan keledai itu dungu. Tapi keledai yang sedungu itu pun tidak mau jatuh pada kesalahan yang sama 2 kali. Bukankah kita lebih hebat dari keledai Bapak Ibu seharusnya? Tapi acap kali kita jatuh dalam perkara yang sama berulang-ulang dan kadang tenggelam, tidak naik-naik dan bangkit ke permukaan. Di mana kita jatuh Bapak Ibu Saudara? Maka saya sering men-strike para mahasiswa, kalau engkau susah bangun pagi-pagi, berarti kau mau ke kampus pun berat hati. Berarti kau mau kuliah juga sebenarnya bukan karena dorongan hatimu, tapi karena sudah kadung kau diterima di Poliban atau di ULN atau di Universitas Muhammadiyah. Tapi kalau itu menjadi gaya hidup kita yang lahir dari hati, sebelum sembahyang orang pagi-pagi kita sudah bangun dan mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Allahu Akbar juga. Engkau Allah Maha Besar. Sebelum mereka mengakui, kita sudah lebih dahulu mengakuinya. Berarti pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus itu dikalahkan oleh firman Tuhan.
Masa kita yang sudah ada firman Tuhan tidak bisa mengalahkan pencobaan? Pencobaan kita kok berulang-berulang di tempat yang sama. Seringkali kunci dari kemajuan jemaat itu Bapak Ibu padahal sederhana. Salah satunya pelayan ibadah harus on time, tepat waktu datang beribadah. Kalau pelayan-pelayan Bapak Ibu tidak siap, Tuhan berkata, engkau tidak siap, saya akan pakai yang lebih siap. Maka Tuhan memakai orang yang lebih siap Bapak Ibu. Saya selalu gunakan prinsip itu. Maka mulai saya vikar sampai pendeta Bapak Ibu, saya selalu buat 1 jam sebelum ibadah, saya sudah harus berjas. Saya sudah harus menyembah Tuhan. Saya sudah harus memuliakan Tuhan. Pakai saya Tuhan, luar biasa. Itulah sebabnya Bapak Ibu mengajarkan kita hari ini jangan sekedarnya. Hindarilah Bapak Ibu saudaraku yang ala kadarnya. Persembahkanlah yang terbaik dan utuh untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Utuh dan terbaik untuk Tuhan. Sebab kalau kita besok sudah dipanggil Tuhan, tidak ada kesempatan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan di atas semuanya ini pencobaan hanya bisa dikalahkan oleh firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus telah mempraktekkan itu. Yang ketiga Bapak Ibu, disebutkan di sana, setelah pencobaan 40 hari selesai, orang yang berpuasa Bapak Ibu apa yang paling dia butuhkan? Apalagi 40 hari ketika dia berpuasa, ketika dikasih uang dalam bentuk dolar 1 koper, dolar Singapura, langsung merah hijau kah matanya? Atau dia tetap lemas tidak bergeming? Atau ketika orang membawa satu baskom emas dari Freeport yang murni, logam mulia, ini nah, Martin, kau kan sudah berpuasa, ambillah emas ini. Pasti juga tidak bergeming. Saya pikir hanya keledai yang memikirkan mengambil dolar itu dan mengambil emas itu. Tapi ketika disodorkan di sana nasi padang sebungkus, langsung hijau matanya, langsung menyambar itu nasi. Karena orang yang lapar butuh makan, bukan butuh emas, bukan butuh uang, bukan butuh tabungan, bukan butuh deposito. Kalaupun ditaruh di sana, Suryani sedang puasa, iya. Sudah berapa lama puasa? Ya 39 hari. Tinggal 1 hari lagi biar sama seperti Tuhan Yesus katanya kan. Lalu Nina, kau dapat undian Toyota Innova terbaru Zenix. Nih, tinggal ambil di Banjarmasin. Tetap lemas. Karena Toyota tidak bisa dimakan. Tidak bisa menjadi obat lapar. Tapi ketika dikasih kue cucur atau pisang atau buah atau apa, langsung hijau. Sebab kebutuhan orang yang puasa adalah makan. Maka Tuhan Yesus ketika dicobai Bapak Ibu saudaraku, yang disodorkan oleh iblis itu adalah roti. Maka Bapak Ibu saudaraku, Yesus lewati pencobaan itu. Artinya Bapak Ibu, kalau puasa membuat kita lemah dalam fisik, kebutuhannya roti. Dalam hidup kita harus tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Ada orang yang jatuh oleh matanya Bapak Ibu. Laki-laki suka jelalatan, pantang melihat yang kinclong-kinclong, pantang melihat yang bening-bening, lupa dia di rumah. Atau dia kalau sedang pacaran, lupa kalau dia sudah punya pacar. Atau kalau dia sudah bertunangan, lupa dia kalau punya tunangan, karena yang bening-bening. Dan Bapak Ibu saudaraku, tetapi perhatikan di sana, kalau itu menjadi persoalan kelemahan kita harus identifikasi. Yesus mengidentifikasi dirinya Bapak Ibu. Maka ketika lapar itu dia hanya bersandar pada firman Tuhan. Dia berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Harusnya Bapak Ibu ketika kita kuat di dalam firman Tuhan, maka segala pencobaan itu tidak akan pernah mengalahkan kita. Yakinlah. Dan sudah banyak terbukti. Kalau kelemahan kita Bapak Ibu soal uang, kita harus belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Sesekali kita harus berminggu-minggu tidak perlu ada uang. Bila perlu dompet tidak usah dibawa. Biar kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jikalau jatuhan kita Bapak Ibu soal yang lain,
kita harus belajar Bapak Ibu supaya kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu mengajarkan kepada kita hari ini pada bagian yang ketiga ini, bahwa ketika berpuasa itu Tuhan Yesus dicobai. Tetapi perhatikanlah kepada kita hari ini, Tuhan mengatakan Bapak Ibu, bahwa ternyata bagian yang terpenting kepada kita hari ini bukanlah pada saat kita dicobai itu, tetapi pada berita yang disebutkan hidup di dalam Injil itu sendiri. Ayat yang ketiga ini, ayat yang ke-12, 13, ke-14, 15 Bapak Ibu menyebut, sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Apa masalahnya Bapak Ibu? Kelihatan sekali di sana Yohanes Pembaptis yang membaptiskan Tuhan Yesus ditangkap. Seharusnya Yesus meratapi, seharusnya Yesus mencari jalan mengeluarkan Yohanes Pembaptis dari tahanan. Itu konsep humanistis. Itu konsep manusia yang benar. Manusia. Bukan kalau ada sahabat kita yang ditangkap atau dipenjarakan atau diperlakukan, kita kan sibuk mengurus dia. Tapi Tuhan Yesus perhatikan apa yang dilakukannya di ayat 15. Katanya, saatnya sudah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Malah Tuhan Yesus Bapak Ibu tidak seolah-olah tidak peduli dengan Yohanes Pembaptis yang membaptis dia. Seolah-olah di mata orang-orang Bapak Ibu, kalau direkonstruksi dengan bahasa sekarang, ini kan sepertinya tidak tahu diri dan tidak berterima kasih. Kan kau sudah saya baptis waktu itu, masa kau tidak membela saya? Sedikit pun tidak ada pledoimu membela saya, mengunjungi saya kek. Tapi Tuhan tidak begitu. Malah berkata, sudah genap. Artinya Yesus fokus dengan kerajaan Allah. Artinya Bapak Ibu, saudaraku, apapun yang terjadi, kita tetap fokus kepada kerajaan Allah. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu, kita fokus kepada maksud abadinya Tuhan atas setiap kita. Maka dikatakan di sana, beritakanlah Injil itu. Berita atau kabar baik tentang kegenapan waktunya, masa untuk mencari Tuhan dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Jadi Injil itu dijelaskan pada ayat yang ke-15 ini Bapak Ibu. Khususnya pada 15b dikatakan di sana. Berarti mengajarkan kepada kita apa itu Injil. Injil itu ya Yesus itu sendiri. Injil itu berarti kegenapan waktunya Tuhan. Masa untuk mencari Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kerajaan Allah sudah tiba. Dan karena kerajaan Allah sudah tiba Bapak Ibu, hiduplah di dalam kerajaan itu. Dan perhatikan pada bagian yang terakhir dikatakan, saatnya telah genap. Dari zaman Yesus sampai ke zaman sekarang itu masih disebut dengan kegenapan, penggenapan. Sampai dengan terus menerus adalah bagian dari penggenapan sampai Yesus datang kedua kali. Maka berita itu mesti disampaikan kepada banyak orang. Maka dapat kita rumuskan Bapak Ibu, maksud daripada Tuhan Yesus dari ketiga bagian ini adalah untuk membawa orang kepada pertobatan, untuk membawa orang kepada Injil, untuk membawa orang kepada pembaharuan hidup, untuk membawa orang di sekitarnya mengalami kesucian sosial, holiness, kata John Wesley. Maka Bapak Ibu, kita harus belajar bagaimana kita membuat kekudusan sosial. Gak usah pergi ke pasar lama dan membawa toa di sana dan berkata, kuduslah, kudus semua penjual ikan, kuduslah semua penjual sayur-sayur, kudus, kudus, kudus.
Tidak ada yang kudus, malah muncul kudis di sana. Tetapi ketika kita mulai belajar di dalam kekudusan pribadi, itulah yang akan membarui orang kedua dalam hidup kita. Membarui orang ketiga, mempengaruhi orang keempat, mempengaruhi orang kelima, bahkan mempengaruhi sekos kita. Tadinya mungkin mempengaruhi satu kamar saja. Dengan gaya hidup kita yang mengandalkan Tuhan ini, maka orang lain tertarik. Dia salah makan daun-daun apakah? Maka dia berubah. Maka hari ini Bapak Ibu mengajarkan kita satu berita yang keluar dari diri kita di dalam memberitakan Injil seperti Tuhan Yesus. Nyatakanlah pembaruan hidup. Dikatakan pada bagian yang terakhir, percayalah kepada Injil. Kata percaya itu juga adalah kata yang disebut doing, lakukanlah Injil. Kita sudah percaya tapi tidak melakukan, kan itu masih setengah ragu. Tapi ketika kita percaya dan mempraktekkan, Bapak Ibu, orang lain paling tidak terpengaruh dengan gaya hidup kita. Maka Bapak Ibu, pribadi yang memberitakan Injil adalah pribadi yang hidup di dalam urut-urutan yang telah menerima baptisan itu. Hidup dan melewati pencobaan-pencobaan itu seperti Tuhan Yesus. Dan bersaksi dimanapun berada. Gereja kita telah bersaksi melalui Facebook, Instagram, dan berbagai cara. WA group. Tapi ketika kita di sana tidak berkontribusi apa-apa Bapak Ibu. Bukankah kita di medsos saja tidak berani memberitakan Injil. Apalagi ketemu muka dengan muka. Dan bila perlu kalau orang bertemu kita, salib kita pun kita sembunyikan. Kau orang Kristen kan? Iya, kadang-kadang di gereja baru Kristen. Kalau di pasar, ya bukan Kristen juga. Dan seterusnya. Tapi seharusnya kita menunjukkan dimanapun berada, kita adalah murid Kristus yang memberitakan firman secara luar biasa. Dan di akhir firman Tuhan ini disebutkan di dalam Matius 28 ayat yang ke-18 sampai 20 demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini bukan hanya pada ayat kita saja. Pada ayat tetangga kita juga ada firman Tuhan ini. Tetapi yang tidak ada, ayat 19 dan 20. Di kita ada. Dikatakan, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Wow, amin. Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Maka beritakanlah, saksikanlah melalui gaya hidupmu kepada mereka yang ada di sekitarmu, dan bawalah mereka kepada Tuhan. Jangan bawa mereka ke lapo untuk mabuk-mabukan dan minum alkohol. Jangan bawa mereka ke tempat diskotik untuk dugem dan bersenang-senang. Jangan bawa mereka ke mal-mal untuk melupakan Tuhan. Tapi bawalah ke rumah Tuhan sehingga kita menemukan di sana anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa kepada kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang boleh kami terima pagi ini. Mengingatkan kami memberitakan Injil bukanlah tugas pendeta, hamba Tuhan, tetapi tugas semua orang percaya, sebab semua orang percaya telah menerima Injil itu yang adalah Yesus sendiri yang telah memanggil keluar dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib ya Tuhan, sehingga memperoleh keselamatan yang pasti. Dan hari ini kami telah mengimani itu. Terima kasih untuk adik kami Vincent yang boleh beribadah bersama. Kami percaya imannya kuat, teguh, karena Tuhan menolong dia sehingga mengalami terus iman yang kuat dimanapun berada. Berkati ibunya, berkati juga sekolahnya dan masa depannya. Hari ini kami mengucap syukur buat beberapa rekan-rekan kami yang beribadah bersama di tempat ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kelas meeting Ibu Sufitri.
Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari kelas meeting.
Kita akan mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan berbunyi, bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Dengan bersama kita naikkan nyanyian rohani Metodis 61, barang siapa syukur atas anugerah kesempatan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Engkau telah mendemonstrasikan 2000 tahun yang lalu mati di kayu salib, memberikan yang terbaik bagi kami manusia, terutama bagi kami yang telah percaya kepada Engkau dan telah menerima keselamatan. Itulah sebabnya Tuhan, tidak ada satu pun kami pahami yang ada dalam diri kami yang bukan datangnya daripada-Mu. Melalui pekerjaan-pekerjaan kami, melalui usaha-usaha kami, ataupun melalui apapun juga yang telah kami terima, kami pahami itu datangnya dari Tuhan. Itulah sebabnya meteraikanlah semua janji-Mu kepada kami ya Tuhan, sehingga ke depan kami lebih sukses dan
dapat mempersembahkan yang terbaik lagi untuk kemajuan Injil Kerajaan-Mu melalui gereja-Mu BMI Immanuel Banjarmasin. Seperti yang Kau ketahui Tuhan, kami merindukan supaya tempat ibadah ini nyaman. Kami rindukan Tuhan supaya Engkau buka jalan sehingga ada AC di ruangan ini dan pastori di sebelah dapat digunakan dan pendeta dapat tinggal di situ ya Tuhan, dan sekolah minggu di belakang juga dapat difungsikan. Sungguh karena anugerah-Mu lah kami mendapat tempat ini. Oleh karenanya kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan untuk panitia. Engkau memberkati dalam jerih lelahnya. Kami mengucap syukur untuk setiap donatur dan semua bantuan dan semua apa yang telah kami praktekkan, kiranya itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terutama saat ini kami mengumpulkan persembahan. Kami menyerahkan ini menjadi alat di tangan-Mu, mencukupkan operasional gereja, dan juga terutama Bapa di surga, Engkau memberkati persembahan yang kami kumpulkan ke depan, sehingga operasional pemeliharaan harta benda tetap terjaga. Kami berdoa Tuhan tolonglah, dan kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa pemeliharaannya. Setiap tangan yang mempersembahkan Tuhan berkati dan urapi. Demikian mereka yang mempersembahkan persepuluhan, ucapan syukur dan janji iman mereka, Tuhan juga berkati mereka. Kami mempercayakan semua kami yang hadir dan beribadah hari ini, berkat-Mu tercurah kepada kami dan pulang dari tempat ini pemeliharaan-Mu terjaga atas kami Tuhan. Terima kasih, kami serahkan persembahan kami ini hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati.